Oke, baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke, Mbak Cici, ini seperti apa fungsi kesabandaran? Tadi juga sempat sedikit dijelaskan. Ini punya aturan tersendiri, diperbolehkan atau tidak untuk kapal itu bisa berlayar seperti itu. Nah, seperti apa? Sedangkan BMKG sudah memberikan peringatan untuk cuaca. Tapi mengapa kesabandaran ini apakah tidak memberikan peringatan kepada kapal yang berlayar ini, Mbak Cici? Nah itulah kewenangan untuk pelayaran yang mengatur lalu lintas pelayaran itu ada di Syah Bandar. Kapal bisa beroperasi, bisa nelayan itu beroperasi di laut, apalagi ini laut lepas ya, itu harus ada izin dari Syah Bandar. Syah Bandar lah yang punya kewenangan. Syah Bandar ini terkoneksi dari banyak pihak, ada dari DKP ya, kelautan, perikanan, kemudian juga dari BMKG dan BMKG Maritim yang untuk mendapatkan informasi tentang cuaca. Karena memang berdasarkan informasi dari BMKG, dalam sepekan terakhir ini kondisi cuaca di wilayah perairan Lampung dan sekitarnya sedang tidak bagus. Terjadi gelombang tinggi dan ada badai dan disertai hujan. Ini yang sepatutnya diinformasikan dan ditelaah oleh Kesabandaran. Kira-kira berpengaruh nggak terhadap operasional kapal, apalagi di perairan laut lepas. Ini berkaitan di Pulau Enggano itu kan sangat dekat dengan samudra Hindia dan lautnya lebih ganas ketimbang perairan Teluk Lampung. Nah, ini harus menjadi perhatian sebenarnya ya. Itulah yang diharapkan Syah Bandar bisa memberikan kartu hijau atau kartu merah untuk berlayar. Fungsinya ada di sana. Ada seperti itu ya, karena yang fungsinya kesabandaran seperti itu. Nah, untuk kasus EMJ 7 ini Mbak Cici, apakah sebenarnya kesabandaran ini atau Syah Bandar ini sudah memberikan memang izin atau memberikan peringatan atau seperti apa Mbak Cici? Iya, kalau Syah Bandar memberikan izin memang karena mereka diperbolehkan karena informasinya pada saat itu cuaca cuaca baik-baik saja untuk perairan. Tapi kita kan punya prediksi ya, BMKG punya prediksi untuk informasi cuaca 1 hari ke depan, 3 hari ke depan, bahkan sepekan ke depan itu mereka ada. Nah ini yang harusnya dimanfaatkan dan ini melihat perjalanan dari titik di Teluk Betung sampai ke Pulau Enggano berapa hari. Nah dalam berapa hari ini harusnya dihitung dong. Cuacanya buruk atau cuacanya bagus, disitulah harus Syah Bandar punya komitmen itu karena ini menyangkut nyawa para nelayan tentunya. Nah jadi seperti apa hingga saat ini komentar atau pendapat dari Kesabandaran terhadap kasus yang terjadi hilang kontak dengan EMJ 7 ini, Mbak Cici? Syah Bandar mengaku bahwa cuaca baik-baik saja di sana gitu. Kemungkinan memang di tengah laut cuaca memang kadang-kadang tidak susah diprediksi, tetapi tetap dengan kecanggihan teknologi yang kita punyai, kita bisa mendapatkan informasi tentang cuaca. Jadi misalnya tentang kondisi angin, atmosfer itu sudah bisa dideteksi oleh BMKG kan. Nah ini juga untuk informasi ini bisa ke nelayan tentunya. Nah ini yang harus dipahami juga oleh Syah Bandar. Kemudian juga harus selalu kontak dengan kapal nelayan yang melakukan perjalanan. Ini penting untuk mengetahui keberadaan mereka berada di mana. Hilangnya ini karena tidak ada kontak lagi, jadi Syah Bandar juga mengatakan perlu ada pencarian. Itu juga pentingnya dilakukan kontak dengan nelayan yang melakukan operasional. Untuk hilangnya kapal ini hilang kontak ini sebenarnya bukan kali pertama di 2021. Karena beberapa bulan lalu bahkan kita membuka di tahun 2021 saja di Januari sudah terjadi, jadi sudah beberapa kali ini terjadi. Sebenarnya fenomena ini terjadi mengapa Mbak Cici? Itu tadi karena cuaca ya. Cuaca memang cuaca itu sebenarnya kita harus bersahabat dengan cuaca. Kalau memang cuaca tidak memungkinkan, kita tahan. Memang inilah perairan Lampung itu sangat kaya sekali dengan isi di dalamnya ya. Ikan-ikan berlimpah, hasil laut yang berlimpah. Yang ini yang menjadi para nelayan itu nekat untuk tetap melaut
walaupun cuaca buruk. Seharusnya tidak diperbolehkan karena itu tadi nyawa taruhannya. Kemudian juga melibatkan orang lain yang pencarian, terus bagaimana dengan keluarganya, itu juga yang harus dipikirkan. Oke, nah misalnya nih Mbak Cici, Syahbandar sudah tidak memberikan izin, namun mereka tetap berlayar. Seperti apa perusahaan yang memiliki kapal? Nah, itu ada sanksinya harusnya. DKP atau Dinas Kelautan dan Perikanan bisa mencabut izin operasi daripada pemilik kapal tersebut. Karena setiap kapal itu pasti ada izinnya. Nah, izinnya ini harus diawasi juga. Kalau memang dia masih tetap bandel dan nakal, itu bisa dicabut. Jadi mereka kalau berlayar, begitu ada patroli, ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat, bisa dikenakan pidana. Oke, nah Mbak Cici, ini kan sudah terjadi gitu ya, dari awal tahun 2021 hingga saat ini sudah beberapa kali terjadi hilang kontak seperti ini. Nah, Mbak Cici, sebenarnya solusi apa yang bisa diterapkan agar ini tidak terulang kembali? Ya, pertama adalah masing-masing pihak, dalam hal ini Syahbandaran, harus mampu juga melakukan organisasi, ya, mengorganisir apakah kondisi ini boleh berlayar, diizinkan untuk berlayar atau tidak berlayar. Itu melihat juga cuaca. Kemudian dengan surat izin dari kapalnya, apakah masih berlaku? Karena kondisi kapal juga berpengaruh. Betul. Di tengah laut, kalau kondisi kapal tidak prima, terjadi hal-hal kerusakan, maka dia akan terombang-ambing kan. Nah, ini juga akan menjadi perhatian dari Syahbandaran. Itu yang juga patut dilakukan oleh Syahbandar. Kemudian ketiga juga harus bersinkronisasi dengan pihak lain seperti BMKG, kemudian juga dengan patroli polisi, ya. Itu juga bekerja sama. Bagaimana informasi kira-kira untuk 3 hari ke depan cuaca buruk, jadi tahan dulu. Nah, begitu cuaca mulai membaik dan kondisi oke, boleh lagi ada pelayaran. Kemudian nelayan juga diharapkan mampu punya teknis, ya, bagaimana kondisi dalam keadaan darurat untuk bertahan hidup. Kemudian kapal juga harus dilengkapi dengan safety, seperti pelampung, kemudian radio komunikasi, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa segera terlacak dan mendapatkan pertolongan. Oke, jadi sebenarnya sinergi ya, antara semua Syahbandaran yang berkolaborasi atau bersinergi dengan BMKG, juga nelayan, pemilik kapal juga. Sebenarnya semuanya harus sadar bahwa keselamatan adalah yang utama. Oke Mbak Cici, nanti kita kembali untuk membahas trending topik yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.